Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miki, NIM 2265078 dari Prodi Teknik Informatika kelas C. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan 3 jurnal tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan. Pertama-tama di sini nama jurnalnya yaitu Jurnal Ilmiah Elektronika dan Komputer, Vol 14 nomor 2 Desember 2021 PP 361 sampai 367. Dan judulnya di sini pemanfaatan metode hill climbing menjadi lintasan terpendek objek wisata menggunakan sistem informasi. Kemudian kita masuk di abstrak. Searching sharing digunakan untuk pencarian dalam menghitung lintasan rute terpendek. Metode hill climbing merupakan bagian pengujian yang menggunakan fungsi heuristik. Permasalahan yang sering dijumpai berupa salah perhitungan dalam menghitung jarak sehingga memerlukan jarak tempuh yang jauh, biaya yang banyak, serta memerlukan waktu yang sangat lama. Untuk menyelesaikan kasus ini bisa diatasi dengan membuat struktur graf dengan melihat titik kota dari dua sisi titik jalur yang akan dilewati. Kemudian kita ke pendahuluan. Solok merupakan kabupaten kota madya yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Letak kota Solok berada pada ketinggian 329 meter sampai 1498 meter dari atas permukaan laut, sehingga menjadikan kota Solok memiliki suhu dingin serta pemandangan yang sangat indah. Selain itu, kota Solok dijuluki sebagai kota yang menghasilkan beras yang sangat terkenal. Jarak tempuh Solok dengan kota Padang sekitar 40 km. Selain itu, kota Solok juga dikenal sebagai kota yang memiliki tempat wisata yang bagus dan sering dikunjungi oleh wisatawan. Permasalahan yang terjadi saat ini kurangnya petunjuk arah untuk mengunjungi tempat wisata yang ada di kota Solok. Kemudian kita masuk pada metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah sebuah proses penelitian yang dilakukan secara sistematis mulai dari awal sampai akhir sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. Konsep penelitian ini menggunakan perhitungan kualitatif. Proses yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini adalah sebagai berikut, yaitu pertama, identifikasi masalah, yang kedua, analisa, yang ketiga, algoritma hill climbing, yang keempat, implementasi, dan yang kelima, rute terpendek. Kemudian kita masuk pada hasil dan pembahasan. Implementasi metode hill climbing merupakan penentuan jalur terpendek untuk mengunjungi sebuah tempat wisata di kota Solok. Titik awal yang digunakan untuk mengunjungi tempat wisata yaitu kota Solok. Ada 8 lokasi tempat wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan, yaitu Puncak Gagoan, Rumah Pohon Lain Park, Danau Singkarak, Puncak Gobah, Air Terjun Kapalo, Banda, Kota Hilang, Danau Talang, Danau Diate, dan Danau di Bawah, Kebun Teh Alahan Panjang. Hasil lokasi wisata bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Yaitu ini rute perjalanan tempat wisata jarak waktu. Di sini yang pertama Puncak Gagongan, yaitu jaraknya 25,3 km dan waktu yang ditempuh itu 48 menit dan batas lama kunjungan 50 menit. Kesimpulan dan saran, hasil penelitian penentuan rute terpendek menggunakan sistem informasi garis dan algoritma simple hill climbing dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu implementasi sistem informasi menggunakan sistem jalur terpendek dapat dijadikan sebagai media informasi bagi pengunjung serta menghasilkan manfaat bagi wisatawan yang ingin mengunjungi kota Solok. Yang kedua, metode algoritma simple hill climbing mempermudah mencari lintasan terpendek menggunakan atribut dalam sebuah lokasi wisata. Yang ketiga, membantu para pengunjung untuk mengetahui sebuah rute wisata karena kurangnya informasi dan bisa menghemat waktu dan biaya perjalanan. Yang keempat, hasil penelitian ini bisa dikembangkan lagi dengan menggunakan aplikasi terbaru sehingga aplikasi tersebut bisa menunjukkan ke arah mana rute yang paling dekat yang dikunjungi terlebih dahulu sehingga tidak terjadi perulangan perjalanan dengan melewati jalur yang sama. Jurnal yang kedua, nama jurnalnya Building of Informatic Technology and Science atau BITS. Volume 3 nomor 3 Desember 2021, page 148 sampai 154. Yang berjudul Game Edukasi Pembelajaran Menghitung Susunan Angka pada Puzzle sampai 8 menggunakan metode Step-Based Ascian Hill Climbing. Abstrak. Kita masuk pada abstrak. Game edukasi merupakan game yang sangat banyak diminati anak prasekolah saat ini dalam melakukan aktivitasnya karena pada dasarnya bermain game ini menggunakan istilah bermain sambil belajar. Game ini sangat bermanfaat dalam perkembangan otak anak. Kemudian kita masuk pada pendahuluan. Perkembangan teknologi yang sangat cepat harus didukung dengan perkembangan dan implementasi algoritma yang baik, sehingga teknologi tersebut dapat memberikan hasil yang baik, efektif, dan efisien. Pada saat ini, banyak algoritma yang berkembang untuk mencapai solusi dari sebuah permasalahan. Puzzle merupakan salah satu jenis permainan yang cukup menguras otak untuk menyelesaikannya. Permainan ditantang untuk berpikir kreatif bagaimana untuk membuat semua bagian puzzle terletak pada posisi sebenarnya, menggerakkan dari suatu keadaan ke keadaan yang baru. Game saat ini sangat banyak digunakan dalam permainan oleh anak-anak mulai dari usia 2 tahun, bahkan orang dewasa juga sering menggunakan game ini.
Kemudian kita ke metodologi penelitian. Tahap penelitian metode yang dipakai pada penelitian adalah simple heat cleaning dan action heat cleaning. Proses penyelesaian penelitian ini dengan cara mencari, mengumpulkan, serta mempelajari dan menganalisis contoh karya penelitian yang terdahulu serta mencari buku dan sumber yang akurat agar memperoleh penelitian yang bagus. Tahapannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, mempelajari literatur. Kemudian tujuan penelitian, terus mengumpulkan data, analisis data, proses algoritma, kemudian pengujian algoritma, dan yang terakhir kesimpulan. Kemudian kita masuk pada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan proses algoritma menggunakan proses iterasi awal hingga menemukan solusi hingga angka pencapaian tersusun sesuai goal. Proses desain dapat dilihat dalam desain tersebut ini. Tujuannya seperti ini, keadaan awal seperti ini, dan cara menyusunnya seperti ini. Ini iterasi 1 dan ini iterasi 2. Seperti ini. Kemudian kesimpulannya di sini, kesimpulan akhirnya bahwa algoritma pendakian bukit terjal mampu menyelesaikan kasus game pembelajaran puzzle 8 mencari keadaan tujuan dengan menggunakan proses iterasi 8 tahap. Penyelesaian algoritma harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, seperti menggeser ubin ke kiri, menggeser ubin ke kanan, menggeser ubin ke atas, dan menggeser ubin ke bawah. Jika mengikuti aturan ini, maka status tujuan hasilnya mudah ditemukan. Tim edukasi pembelajaran menggunakan algoritma pendakian bukit terjal dapat diterapkan dalam berbagai kasus sehingga menghasilkan keadaan tujuan. Selanjutnya, jurnal yang ketiga di sini nama jurnalnya Herianto Sabtu Muhammad Akbar. Program Studi Teknologi Informasi Universitas Dharma Persada. Volume 12 nomor 2 September 2022. Penerapan yang berjudul penerapan heuristik pada algoritma A** untuk mengoptimalkan penelusuran lokasi di satu kawasan atau studi kasus kawasan universal Dharma Persada. Abstrak, penelusuran atau searching lokasi di suatu kawasan sangat penting untuk mempercepat penemuan jalan menuju ke lokasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini, lokasinya terbatas di satu kawasan atau lingkungan yang terbatas. Secara umum, sebenarnya sudah tersedia aplikasi map semacam Google Map yang dapat digunakan untuk menelusuri jalan dari satu titik lokasi ke lokasi lain. Tetapi aplikasi Google Map atau semacamnya digunakan untuk lingkup yang sangat luas dan seringkali kurang detail untuk daerah-daerah gedung dan ruang tertentu di suatu lingkungan dan kawasan tadi. Kita masuk pada pendahuluan. Mengutip Henrianto 2022 bahwa artificial intelligence dapat digunakan untuk membantu pencarian solusi masalah atau kasus pencarian atau penelusuran jalur dari titik masuk start ke titik keluar goal, yaitu menggunakan metode pencarian ruang keadaan state space searching. Metode pencarian ruang keadaan ini secara umum ada dua jenis, yaitu pencarian buta atau blind search dan pencarian heuristik atau informant search. Pada pencarian buta tidak digunakan formasi tertentu saat proses pencarian solusi terjadi, yang digunakan hanya mekanisme saja. Apakah proses pencarian mengutamakan daerah secara melebar atau breadth first search atau BFS, atau mengutamakan kedalamannya depth first search DFS. Kemudian kita ke metodologi. Metodologi penelitiannya, sudut tahapan penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis sistem berjalan. Yang kedua, perancangan database. Yang ketiga, pembuatan script pro and con. Yang keempat, pembuatan user interface, dan yang terakhir itu pengujian. Kemudian kita ke hasil dan pembahasan. Perancangan sistem, rancang use case diagram. Sistem yaitu pertama melihat menu utama, memilih map, melihat tampilan awal game, memilih lokasi awal, memilih lokasi tujuan, menguji arahan dari AI sampai tujuan. Seperti ini diagramnya. Kesimpulan, algoritma ASTAR yaitu algoritma dengan heuristik dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan hasil penelusuran jalur dari suatu titik ke titik lain di satu kawasan terbatas. Dalam hal ini lingkup kampus Universitas Dharma Persada, hasil pengujian dan perhitungan peningkatan kinerja untuk kasus ini sebesar 23% pada jalan menuju tempat wisata di Kota Solo. Kemudian pada jurnal yang kedua, yaitu jurnal 2023, kesimpulannya membahas tentang penelusuran jalur dari suatu titik ke titik lain pada suatu kawasan tertentu yang terbatas. Kemudian pada jurnal yang ketiga, yaitu pembuatan game puzzle 8. Game yang untuk anak. Yang ketiga ini, pembelajaran puzzle 8 mencari keadaan tujuan dengan menggunakan proses iterasi 8 tahap, yaitu game menyusun angka seperti memecahkan teka-teki dan melatih otak anak.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.